Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Khofifah Mahmuda dengan NIM 2621107. Nah, di video ini kita akan membahas tentang diagnosis kesulitan belajar. Nah, tujuan dari diagnosis kesulitan belajar ini agar nanti kita bisa membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan belajarnya, dan juga kita bisa memberikan pembelajaran yang tepat mulai dari persiapannya, metode yang akan kita gunakan, lalu materi yang akan kita berikan kepada siswa tersebut, serta evaluasi sesuai dengan keadaan peserta didik tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah, simak video berikut ini yang berupa perizinan kepada Kepala Sekolah SDN Negeri 06 Batu Tabah, dan juga video meminta ledger kepada guru mata pelajaran. Nah, simak videonya berikut ini. Baiklah teman-teman, bisa dilihat pada video ini saya sedang menuju ke tempat tujuan atau lokasi tujuan, yang mana lokasi tujuan saya adalah di SDN 06 Batu Tabah. Nah, ini adalah jalan menuju lokasi tersebut. Baiklah, saya sudah sampai ke SDN 06 Batu Tabah. Nah, di video ini kami sudah bertemu dengan kepala sekolahnya dan meminta izin kepada kepala sekolah, dan bisa dilihat di sini kepala sekolah sudah membuka surat dan sedang membagikan kelas yang akan kami lakukan diagnosis kesulitan dalam belajar. Lalu di sini kami juga meminta ledger nilai untuk kelas yang sudah ditentukan yang akan kami diagnosis kesulitan belajarnya salah satu muridnya, yang mana saya sendiri memegang atau mendiagnosis salah satu anak kelas 4, dan saya sudah memegang ledger nilai untuk anak kelas 4. Nah, sebelum kami pulang, kami menyapa para siswa SDN 06 Batu Tabah ini. Nah, di video ini saya sedang menanyakan sedang apa mereka, dan mereka sedang piket ternyata. Nah, begitu sebelum kita pulang. Baiklah, seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, bahwa alhamdulillah saya mendapatkan izin dari Kepala Sekolah SDN 06 Batu Tabah untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar di SD tersebut. Dan juga dalam video sebelumnya juga kita bisa lihat saya sudah mendapatkan ledger nilai yang diberikan oleh gurunya. Nah, saya sendiri memegang ledger nilai kelas 4. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ledger nilai dari gurunya, nah kita bisa melakukan langkah yang pertama. Nah, apa sih langkah yang pertama itu? Langkah yang pertama itu memberikan kita merankingkan siswa. Nah, merankingkan siswa itu maksudnya kita itu memberikan ranking kepada siswa yang sekiranya dia sangat banyak nilainya di bawah KKM. Jadi kita lihat dulu nilai-nilai dari semua mata pelajaran semua peserta didik, lalu kita pilih anak-anak yang nilainya di bawah KKM gitu. Nah, misalnya pelajaran bahasa Indonesia, siapa aja sih anak-anaknya yang di bawah KKM, terus matematika siapa aja yang anak-anaknya di bawah KKM, dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita sudah mengelompokkan berdasarkan mata pelajaran yang nilai-nilainya rendah, nah langsung kita rankingkan. Nah, kita rankingkan ini berarti anak yang ranking 1 itu anak yang nilainya itu banyak di bawah KKM. Di mata pelajarannya itu dia banyak nilainya di bawah KKM, sampai ranking yang terakhir. Berarti ranking yang terakhir itu anaknya itu dia sedikit dia memiliki nilai yang di bawah KKM. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya dan hasilnya? Nah, kita lihat video yang berikut ini.
Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat saya dan beserta teman-teman kelompok sedang melakukan pengolahan ledger nilai. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya, bahwa setelah mendapatkan ledger nilai dari guru mata pelajaran atau guru wali kelas, kami mengolah ledger tersebut agar dapat mengetahui siswa mana atau anak mana yang akan kita diagnosis kesulitan belajarnya. Nah, hasilnya akan saya tampilkan pada cuplikan setelah ini. Dari hasil olahan ledger nilai bisa dilihat beberapa anak nilainya ada yang saya stabiloin warna kuning, yang berarti itu nilainya dia di bawah KKM, yang mana KKM di SD itu sendiri adalah 75. Lalu setelah itu kita bisa lihat di pelajaran pendidikan agama terdapat 3 orang yang di bawah KKM. Lalu di bahasa Indonesia ada 5 orang yang di bawah KKM. Di mata pelajaran PPKN ada 16 orang yang di bawah KKM. Selanjutnya di mata pelajaran bahasa Indonesia ada sekitar 18 orang yang di bawah KKM nilainya. Lalu di matematika ada sekitar 16 orang yang di bawah KKM. Nah, selanjutnya itu adalah mata pelajaran IPAS, yang mana ada 12 orang yang di bawah KKM nilainya. Lanjut yaitu seni budaya, yang paling banyak itu peserta didik di bawah KKM, yang mana ada 21 orang yang di bawah KKM. Nah, bisa kita lihat tadi ada beberapa anak atau beberapa siswa yang nilainya berada di bawah KKM. Nah, setelah itu kita merankingkan anak tersebut seperti yang saya sampaikan di video awal tadi. Nah, berikut adalah hasil perankingan peserta didik kelas 4 di SDN 06 Batu Taba. Check it. Bisa teman-teman lihat semua pada gambar yang ada di video ini, yang mana itu sudah ada perankingan siswa-siswi kelas 4 SDN Batu Taba. Nah, yang bisa kita lihat ranking satunya itu dia itu ada 6 mata pelajaran yang di bawah KKM nilainya. Lalu ranking 2-nya ada 5 mata pelajaran. Ranking 3-nya ada 4 mata pelajaran. Ranking 4-nya ada 3 mata pelajaran. Ranking 5-nya ada 2 mata pelajaran, dan ranking 6-nya ada 1 mata pelajaran yang di bawah KKM. Nah, kan sudah kita rankingkan peserta didiknya. Lalu saya mengambil anak yang ranking 1, satu orang, yaitu bernama Ihsan Dwi Saputra, yang mana dia memiliki nilai di bawah KKM ada 6 mata pelajaran. Nah, setelah langkah 1 selesai, kita dapat mengetahui siapa anak yang akan kita diagnosis kesulitan belajarnya. Nah, dari hasil video itu bisa kalian lihat bahwa anak yang akan saya diagnosis kesulitan belajarnya adalah anak yang bernama Ihsan Dwi Saputra. Nah, setelah kita sudah mendapatkan anak yang akan kita diagnosis dari perankingan langkah pertama, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Di mana langkah yang kedua ini, itu yang pertama kita lakukan adalah membandingkan atau perbandingan nilai antara nilai prestasi belajarnya dan KKM pada sekolah tersebut. Nah, setelah kita sudah membandingkan nilai prestasi belajarnya dengan nilai KKM-nya, lalu kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya dari perbandingan nilai yang sudah kita tulis. Nah, setelah itu yang kedua kita lakukan adalah mengalokasikan di mana sih dia mata pelajarannya sulit dan materi apa dalam mata pelajaran itu. Yang mana saya ini berpedoman pada lembar jawaban anak tersebut atau lembar jawaban dari ujian tengah semester yang telah dia lakukan. Jadi kan di situ bisa terlihat dia salah di nilai berapa, di nomor berapa aja.
Nah, yang disalah di nomor berapa aja itu kita bisa lihat tuh soalnya dan masuk ke materi mana nomor itu. Jadi kita bisa tahu materi apa yang dirasa dia susah dalam memahami materi tersebut. Nah, pada langkah kedua ini kalian bisa simak videonya berikut ini. Check it out. Nah, di video ini saya lagi membuat langkah yang kedua seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, berikut hasilnya dari yang saya kerjakan. Nah, bisa kita lihat kan di sini ada perbandingan nilai mata pelajarannya dengan KKM-nya, yang mana hanya satu mata pelajaran yang dia lolos dari nilai KKM. Dilihat dari grafiknya juga hanya satu mata pelajaran yaitu PJOK yang melampaui KKM, itu pun dengan nilai yang sejumlah 78, sisanya itu di bawah KKM. Nah, kan setelah kita tahu perbandingan nilainya, nah sekarang kita mengalokasikannya, di mana di sini terlihat di mata pelajaran IPAS dia itu sulit di materi-materi yang berbau panca indera di tabel ini, gitu kan. Bisa kita lihat bersama. Di materi itu dia susah panca indera. Terus di tabel berikutnya dia juga susah di siklus pertumbuhan, metamorfosis, siklus hidup, dan juga tentang hewan dan tumbuhan. Nah, mata pelajaran selanjutnya ada PKN, di mana materi dia yang dia kurang menguasai yaitu tentang sikap dan perilaku sesuai Pancasila, makna Pancasila, bentuk normanya, dan lingkungan serta hak dan kewajiban anak sebagai anggota keluarga. Nah, terus ada di materi bahasa Indonesia. Kalau di materi bahasa Indonesia itu dia lebih kepada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf, terus tentang teks-teks narasi. Nah, lalu di matematika itu dia kesulitan di operasi bilangan cacah sama kelipatan dan faktor. Lalu di mata pelajaran seni budaya dia kesulitan di gambar perspektif sama tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, itulah hasil langkah kedua dari mengalokasikan di mana materi-materi yang menurut dia itu sulit untuk dia pahami gitu. Nah, di video ini kami melakukan pendekatan kepada anak-anaknya. Sebelum kita beralih ke langkah berikutnya, nah bisa kita lihat di sini kami berkenalan juga dan bertanya kepada peserta didiknya apa saja sih pelajaran yang menurut mereka sulit gitu. Dan jawaban mereka bermacam-macam. Ada yang menjawab bahasa Indonesia karena tentang teks, ada juga yang menjawab seni budaya karena menggambar aja kak, karena mereka juga nggak suka menggambar. Lalu ada yang juga bilang PPKN kak, PPKN karena tentang Pancasila gitu kan. Terus juga matematika karena entah kenapa kalau matematika itu pasti ada aja yang tidak menyukainya gitu. Nah, kita di video selanjutnya ini kami memberikan ya sedikit soal-soal di mana ini tentang matematika. Ada dari beberapa anak yang menjawab salah dan juga ada beberapa anak yang menjawab benar, dan juga ada yang bilang mereka itu masih ada juga yang belum bisa perkalian 3 ke bawah gitu. Setelah langkah kedua sudah kita lakukan, yang mana kita sudah tahu dalam materi mana saja yang dia sulit untuk dia pahami. Nah, kita bisa lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, langkah yang ketiga ini apa sih? Langkah yang ketiga ini menentukan faktor-faktor penyebab kenapa sih dia kesulitan dalam belajar. Nah, dalam menentukan faktor-faktor ini saya menggunakan
beberapa instrumen. Yang pertama adalah instrumen wawancara, lalu ada juga instrumen sosiometri, AUM PTSDL, lalu AUM umum, FKPMP, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih langkah ketiga ini? Nah, kita bisa lihat atau saksikan videonya berikut ini. Syuri Muhammad Hafiz Saputra Muhammad Fatin Natia Azira Natalia Laila Safa Sabila. 나를 상상했지 항상 다 있던 처음 느낌 그대로 난 기다렸지 all this time I got nothing to lose 널 좋아. Yap, seperti yang kalian lihat di video ini, saya sedang mengolah data instrumen sudah diberikan mulai dari AUM, umum, PTD dan PTSDL, FKPMP, dan juga instrumen sosiometri yang diberikan kepada seluruh peserta didik kelas 4. Ya, ini FKPMP-nya dan tersebut. Nah, di gambar ini kita bisa melihat hubungan sosial dari kelas 4, di mana bintangnya itu nomor 21 dan 26, dan ada juga yang saling klik dan juga ada yang tidak terpilih. Nah, salah satunya adalah anak yang saya diagnosis, dia tidak terpilih oleh teman-temannya di teman belajar. Nah, bisa kita lihat ini adalah hasil olahan AUM umum anak diagnosis kesusahan belajar, yang dimana dia 100% di agama, nilai, dan moral, disusul dengan diri pribadinya dan dengan hubungan sosialnya, dimana dia juga punya masalah terberat di 2 nomor hubungan sosial. Nah, selanjutnya ini adalah hasil olahan AUM PTSDL, di mana kita bisa lihat dia mempunyai masalah pada bidang keadaan lingkungan fisik dan lingkungan emosionalnya, disusul dengan masalah keadaan diri dia sendiri, dan disusul juga dengan prasyarat penguasaan materi pembelajarannya. Nah, bisa kita lihat di sini kan persenannya yang tinggi, jumlah masalah di 3 bidang tersebut. Nah, gambar selanjutnya ini adalah format kesulitan belajar atau FKPMP, di mana dia kesulitan di 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, IPAS, dan seni budaya. Nah, bahasa Indonesia sendiri karena dia mengalami kendala dengan lisan, karena juga tidak mengerti pelajarannya. Terus IPAS juga dia tidak mengerti juga, apalagi tentang banyak panca indera. Dan yang terakhir mata pelajaran seni budaya, karena dia susah memahami tentang materi pelajaran nada. Nah, bisa kita lihat ini saya sedang mewawancarai wali kelas 4, yaitu wali kelasnya Ihsan, dimana memang kata guru wali kelas ini, Ihsan itu seharusnya itu sudah kelas 1 SMP. Dia tinggal kelas 3 kali, yang mana emang seharusnya udah masuk 1 SMP, tetapi dia masih berada di kelas 4 karena emang kemampuan dia yang rendah, kemampuan intelektual dia yang rendah kalau kata ibunya. Terus juga emang ada masalah dengan membacanya, bukan soal nggak bisa membaca, tapi emang kurang gitu dalam membacanya. Dan juga mungkin
ada kesalahan juga atau ada kena dari matanya, mungkin minus atau selain semacamnya gitu. 달궈지곤 언제부터 이렇게 함께했던 건지 존재로도 빛나. Dari wawancara yang saya dapatkan dari orang tuanya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu memang dia itu ada masalah dalam membaca. Jadi kalau misalnya dia 2 bait, 3 bait dia sudah lancar membacanya. Tapi selebihnya dia jadi nggak lancar membacanya. Saya hurufnya itu tertukar sama dia. Itu bukan tidak pandai membaca, tapi nggak tahu memang hanya bisa 2 bait, 3 bait gitu dia lancar. Selebihnya nggak lancar gitu. Dan juga dia juga susah disuruh membaca gitu kan. Lalu si Hisan ini bisa jadi dia ada punya masalah sama matanya dan memang mau diperiksa gitu. Terus dia yang membantu pelajarnya itu adalah kakaknya. Orang tuanya alhamdulillah dapat memenuhi secara finansial gitu tentang perlengkapan sekolahnya gitu kan. Terus Ihsan ini dalam pergaulan tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Tetapi dia emang suka sendiri, dia juga emang pendiam anaknya gitu dan hanya di rumah. Tapi dia punya kegiatan gitu, ya dia mengikuti tahfiz lah dan segala macamnya. Tapi memang pas pulang itu istirahat emang di rumah gitu kan. Terus dalam lingkungan sekitarnya tidak ada masalah juga ya. Terus juga Ihsan ini tuh dia suka matematika. Dia juga itu nggak pemalas gitu, rajin dia membuat tugas gitu tanpa disuruh pun dia membuat tugas gitu kan. Nggak ada malas dia kalau kata orang tuanya ini gitu. Dia juga suka matematika, tapi emang dia kurang di membaca dan juga dia kurang di seni budayanya. Nah, dari berbagai instrumen yang sudah diberikan dan juga dari wawancara dari wali kelasnya dan juga dari orang tuanya, saya dapat menyimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan dia kesulitan belajar itu. Yang pertama itu adalah memang dia itu intelektualnya sedikit rendah seperti yang dikatakan gurunya. Dan juga dalam hal membaca mungkin dia memang pandai membaca, tetapi hanya 2-3 bait saja. Selebihnya dia jadi tertukar gitu hurufnya, huruf P sama Q mungkin P sama Q yang tertukar, jadinya salah dalam hal membacanya. Jadi kan kalau seperti itu dalam menjawab soal dia jadi semakin bingung kalau misalnya huruf-hurufnya tertukar gitu kan. Apalagi memang dalam soal bahasa Indonesia yang kita bisa lihat dari FKPMP-nya, dia kesulitan dalam bahasa Indonesia dan juga dia kesulitan dalam memahami soal-soal bahasa Indonesia gitu kan. Lalu juga mungkin ada masalah dalam matanya gitu. Kadang emang dia itu kabur penglihatannya kalau di papan tulis gitu. Lalu juga untuk hubungan sosiometrinya memang dia sedikit pendiam gitu, padahal dia memang punya potensi gitu. Dia suka matematika gitu, mungkin dia emang kurang diasah lagi belajarnya bukan. Juga dari Aumnya juga itu dia ada masalah dengan keadaan diri dia, sakit dan mungkin kondisi tubuhnya lemah. Sekian.
Nah, berdasarkan dari video sebelumnya, yaitu faktor penyebab ia mengalami kesulitan belajar dari hasil wawancara guru maupun orang tua dan instrumen-instrumen yang mendukung, bahwasannya ia akan memiliki kesulitan juga dalam membacanya. Nah, saya merencanakan bantuan untuk mengatasi kesulitan membacanya terlebih dahulu, karena seperti yang kita tahu, membaca itu adalah suatu kegiatan sebagian dari belajar gitu. Kalau misalnya anak tersebut mengalami kesulitan dalam membacanya, otomatis itu adalah masalah utama yang dialami anak tersebut. Maka dari itu saya merencanakan pemberian bantuan terhadap membacanya terlebih dahulu. Kita lihat dulu bagaimana sih cara dia membaca, di mana kesulitan dia. Lalu setelah saya mengetahui bagaimana kesulitan dia dalam membaca, saya tes gitu. Nah, lalu saya melakukan pengajaran terhadap cara-cara membaca atau tips-tips yang bisa saya berikan agar dia cepat dalam hal membacanya, agar lancar dia dalam membacanya. Lalu saya memberikan remedial juga terkait membaca. Setelah itu saya rencanakan juga pemberian bantuan layanan BK, karena kita harus menerapkan juga nilai-nilai BK, dan rencana saya akan melaksanakan kegiatan konseling individual. Nah, bisa kalian cek videonya berikut ini. Merah. Nah, sesuai yang saya rencanakan, di sini pada video ini saya ingin mengetahui bagaimana sih kesulitan dia dalam membacanya dengan mencoba dia membaca satu paragraf terlebih dahulu. Nah, bisa kalian dengar di sini cara dia membaca memang agak terbata-bata dan ada banyak salah atau tertukar-tukar dalam huruf, bukan huruf saja, tetapi juga pada kata-kata tertentu yang mungkin membuatnya bingung dan menggantikan dengan kata yang menurutnya nyambung dengan kata sebelumnya. Nah, di sini saya mengoreksi kesalahan yang telah Ihsan baca tadi dan menanyakan apa sih penyebabnya, kenapa dia bisa salah. Rasa Ihsan bisa, cuman Ihsan kenapa? Ihsan ragu atau gimana? Ragunya di mana? Coba jelasin kakak, apa rasanya pas baca ini tuh, gimana bingungnya? Ketuka gitu, huruf yang sama gitu. Nah, di sini Ihsan membaca kembali bukunya dengan paragraf yang baru tentunya. Bulu tangkis sendiri adalah cabang olahraga yang berusia sangat lama. Dulunya alat untuk bermain bulu tangkis menggunakan tongkat sederhana. Mungkin kakak sini lagi buat ngasih materi biar Ihsan setidaknya nggak ragu gitu bacanya, ketika lagi Ihsan baca kan, terus nanti males juga baca. Oke? Harus dibiasakan gitu kan. Kalau misalnya kita udah biasa, mungkin insya Allah juga Ihsan bisa kok. Coba selama ini Ihsan kalau baca itu pas lagi apa? Membaca. Terus pas Ihsan ngebaca itu gimana? Pas misalnya
sendiri bacanya berarti ya. Kan nggak ada yang benerin kan ini bacaannya gitu kan. Nah, sebenarnya masih apa ya? Masih pengen cari tahu gitu. Kenapa Kak Ihsan bisa ketuk-ketuk bentuknya gitu kan. Dari kelas 2 kan? Dari awal. Dari kelas 2 kan. Terus apa namanya? 알고도 빠진 함정인가 봐 yang dilakuin biar bisa baca itu selama dari kelas 2 sampai kelas 4. Kalau ada tentang paragraf terbaku, ya jadinya paragraf kosong. Namanya paragraf. Ini kan B. Kalau kayak gini C. Bedanya kalau B itu dia ke depan lingkungannya, kalau dia ke belakang dia D. Nah terus yang tadi yang kayak bendera apa F, ini G. Kalau G kan dia kayak ini terus ada bulatannya depan itu G. Terus kalau ini K. Kalau kayak gini kayak payung nih namanya C. Kalau ini K. Ini L. Apa? M. Kalau M tuh dia ke bawah kayak gini kan. Terus ini N. Satu aja dia N. Ini P. Ini R. S. T. Ini C. W. Y. C. Ya. Bedanya M dia M-nya ke bawah ininya. Kalau ini terus atas ini dia. Jangan ini pasti sering ketukar juga nih kan. Sini sini jangan diganggu kakak sana. Kalau ini kalau P ini dia kalau kita nulis ke depan dia nih kan. Kalau misalnya nih kalau P ini lingkungannya sini, ingat aja kalau misalnya dia udah ditulis pasti ininya di depan. Kalau Q-nya ini di belakang biar nggak ketukar gitu. Kita baca. 달라 아픈 너의 눈빛이 나와 같은 곳을 보는 걸 When you please stay in dreams yeah. 저기 멀리서 바다가 들려 꿈을 건너서 K bacanya sama kayak K. K G Ko Ra Ri Re Ro Sa Ti Tu Se So Ta Ti Tu Fe Co. I itu berarti bacanya Pa Ti Tu Fe O Wa Yi Wu Wu Ak. Kalau itu sama kayak S cara bacanya. Sa Si Su Se So Apa? Oke, nggak bisa. A, I, U, E, O. Ba, I, U, E, O. A, Ba, A, I, A, U, A, E, B, A, B. A, nih, I, Ba, I, B, I, D, I, O. I, Ba, Take my hands now You are the cause I know you for bukan bulat belok jalan bekas benar bisa beras
berat, besar, botol, cakap, cawan, comel, cepat, damai, dalam, dapur, jarum, darah, 점점 또렷해져가지 이 맘은 세상단 한 장뿐이야 나도 모르게 When you call my name 가슴 아프게 날 심장이 쿵쿵 It's like a Polaroid 날 사랑 촌스러운 그 감 Nih sekarang, nih misalnya kan kakak ngasih kata-kata ke Ihsan. Nanti coba Ihsan susun pakai huruf ini. Paham nggak? Paham kan? Coba susun kata dapur. Dapur. Bakar. 나도 모르게 When you call my name 날 심장이 쿵쿵 Ya. Terus, nah coba kata selanjutnya tarian. Tarian. It's like a Polaroid love 내 뜻대로 되지 않는 흐른 필터조차 없어 But I love the vibe Stay in the middle, like you a little. Don't want no riddle. 말해줘, say it back, oh say it out. 아침이 너무 멀어서 say it out. 훌쩍 커버렸어, 함께한 기억처럼. 널 보는 내 마음은 어느새 어린 지나가길 기다렸지. 어느 사이야. Ya, coba kira-kira menurut Ihsan mana yang huruf yang nggak sesuai? Ada nggak? N. Nggak, N-nya benar kok. Coba perhatikan lagi. 울린 심장. I got my Iya. Ini F dia nih. Kan kalau T dia begini. Ini kan? Coba mana yang T? Tuh F sama tuh. don't want no riddle. 말해줘, say it back, oh say it out. 아침은 너무 멀어서 say it out. I don't want to walk in this middle. Yup, iya betul. Tahu kan bedanya kan? Oh say it out. Kalau Ihsan giniin pun dia tetap F kelihatannya kan. Oke. Kalau T begini kan. Tuh, coba lihat baik-baik 느낌 그대로 perbedaannya. 기다려. Emang kalau misalnya apa sih namanya? Kalau misalnya kita baca emang pasti bisa ketukar. Nah, coba Ihsan lihat nih kan kalau F dia kayak gini bentuknya bendera. Kayak bendera. Waalaikumsalam. Ini kalau T dia di bawahnya. A.
Indonesia. Masih Masih merajai merajai dunia, jadi dunia. Coba ulang. Indonesia masih merajai dunia. Terus coba yang ini lagi. Bulu tangkis bulu tangkis bulu tangkis cabang Olimpiade Ini O, ini L, A, H, jadi olah. olahraga. all this time. Do you want somebody like I want somebody? 날 보고 웃었지만 do you think about me now? Yeah, all the time. Yeah, all the time. I got no time to lose. 내 길었던 하루 난 보고 Binatang. Siapa tadi? Ani pergi ke kebun binatang. Ani Salah nih. melihat singa. Melihat singa. Singa mengaum. Ya. Adi melihat I don't want to walk in this middle. 다 아는 건 아니어도 바라. Bisa dilihat dari hasil, Ihsan sudah mengalami kemajuan, tetapi memang ada beberapa kata-kata yang masih belum ia bisa baca dengan baik. Kan kakak cuma mau ngomong sama Ihsan aja nih kan. Kan tadi iya nggak mau baca. Kenapa tuh? Maleh. Aduh maleh. Terang hari orang takut. Maleh. Kenapa harus malu? Nggak usah malu. Nih, kalau misalnya kita malu nanti kita juga yang rugi, ya kan? Gak usah malu, biarin aja orang-orang tuh apa namanya, Ihsan semangat aja gitu kan, biar bisa di apa namanya, kejar juga yang lain, buktiin Ihsan tuh bisa gitu. Soalnya kan kalau misalnya kita membaca nih kan, nanti kalau misalnya itu nanti soalnya bingung pula Ihsan ganti-ganti, itu kan yang bikin Ihsan salah. Padahal Ihsan bisa gitu, Ihsan sendiri jadinya yang rugi, ya kan? Nah kalau bisa nggak usah malu, kalau nggak belajar aja di rumah sini, nggak usah kalau misalnya malu kan, nggak usah di depan teman-teman, sini aja. Lutfi juga nggak boleh kayak itu abangnya gitu kan, ada Lutfi, Lutfi ya, dia apa namanya, abaikan aja Lutfi ngomong. Jadi kan kalau misalnya biar cepat baca kan, yang kakak bilang sama mama tadi kan, apa namanya, pertama harus rajin banget baca. Soalnya Ihsan udah bisa kan dasarnya kan, kalau kakak tunjuk Ihsan tahu ini apa. Terus kalau yang kalimat juga Ihsan bisa gitu, cuman pasti masuk dalam paragraf yang panjang baru Ihsan bingung. Nah sebenarnya cuma tinggal dilatih aja gitu, dilatih aja bacanya, paling enggak sehari ada ngebaca gitu, nggak apa-apa, nggak usah dengerin apa yang orang bilang gitu kan buat Ihsan sendiri kan. Jadi kata mama kan biar bisa ngajar yang lain, jadi Ihsan nggak boleh malu. Oke, kalau misalnya apa namanya, ada lah baca cuma satu paragraf semenit, nanti latihan apa namanya, istirahat baca lagi gitu, biar apa ya, biar biasa gitu Ihsan. dulu suka kecil enggak. Jadi suka, sekarang enggak. Kenapa tuh?
Dia aku sadar petang ada jelaskan Mau kelas baca lagi. di kelas 1 jalan pakai tembak. Itu waktu itu disuruh baca sama guru. Iya. Terus salah. Kamu lagi baca lagi. Karena teman-teman tuh. Iya. Biarin aja itu. Pokoknya kita abaikan aja. Salah itu biasa nih kakak. Kita bisa. Salah itu kita nggak tahu kalau kita salah, gimana kita bisa perbaiki apa yang salah itu. Jadi nggak apa-apa kalau salah, jangan takut salah. Soalnya kita sama-sama belajar. Kalau misalnya mereka mau ngomong apa, biarin aja, ya kan buat ihsan itu buat mereka, istilahnya kasarnya gitu ya kan buat ihsan. Jadi biarin aja mereka, kata kakak. Terus kalau bisa juga misalnya kalau misalnya masih bingung nih, ada YouTube gitu cara membaca yang udah kalimat-kalimat lah, jangan yang udah dasar, yang kalimat-kalimat aja gitu kan. YouTube nanti kalau kasih tahu YouTube-nya, tapi jangan pula nanti main pula game gara-gara HP. Itu cuma belajar aja, oke? Nah, itu saja video diagnosis kesulitan belajar dari saya. Semoga video tersebut dapat menambahkan ilmu bagi teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, terima kasih.